Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya kedapatan lagi servis kulkas 2 pintu merek Panasonic ya. Ya ini ya, untuk mereknya Panasonic, dengan kendala modulnya mati total. Kebetulan ini kulkasnya bukan sistem timer. Nah ini ya, pakai sistem modul. Nah ini bentuk dari modulnya. Ini kendalanya, modulnya mati total karena dimasuki semutnya sampai hangus di belakangnya. Jadi akan kita rubah dengan menggunakan sistem timer. Ini untuk mesin kompresor sudah kita buka tutup dari relay karena kita mencoba mesinnya ternyata masih hidup, jadi kita langsung rubah pakai sistem timer. Sebenarnya ini mau dibelikan modul baru ya sama pemilik kulkas, tapi masih menunggu ya, karena masih inden. Oke, ini untuk timernya kita menggunakan timer 13 punyanya Polytron yang model baru, transparan ya, jadi giginya terlihat dari luar. Dan kita butuhkan juga bimetal untuk mengganti dari termis ke bimetal. Kita buka bloknya. Oke, langsung kita menuju ke termis saja ya, seperti biasa. Kita langsung lepas termisnya. Untuk warna termis abu-abu dan ungu ya. Termisnya kita lepas saja, nggak usah kita pakai. Oke, sudah kita lepas, kita potong aja. Langsung kita sambung ya, dibolak-balik sama saja, meskipun merah dipasang ke abu-abu atau ungu sama saja. Langsung kita solasi. Untuk kali ini saya nggak akan kasih termostat ya, karena biasanya kalau merek Panasonic ini meskipun tanpa termostat, yang pintu bawah tidak ikut membeku. Karena kulkas lainnya ya seperti LG, Samsung atau mungkin yang lain, terkadang setelah diganti sistem timer, kalau tidak pakai termostat akhirnya ikut membeku ya pintu bawah. Jadi kita pasangi termostat kalau yang ikut membeku. Kalau yang Panasonic ini sudah sering kali kita menggunakan sistem timer, tapi aman ya, untuk pintu bawah tidak ikut membeku.
Oke, ini sudah kita sambung. Di metal kita taruh di akumulator ya, pipa besar. Oke, sekarang sudah di bawah, kita langsung menuju dari kabel termis ya. Untuk kabel pink dan hitam kita putus, kabel dari heater kita sambungkan salah satunya, yang warna pink atau yang warna hitam juga sama, kita pasang pada jalur pin timer nomor 1. Kebetulan ini juga warna pink kabelnya, jadi kita ambil warna pink. Oke, sudah kita sambung. Kemudian yang warna abu-abu kita pasang pada pin nomor 2. Nomor 2. Nah, ya. Nah, untuk warna hitam ini ya, kita ambilkan dari jalur netral ya, dari kabel PLN kita jumper jadi satu. Ini dari heater netralnya kita jadi satu. Kemudian kita ambil pin nomor 3. Pin nomor 3 ini warna hijau ya, kita pasang pada jalur PLN juga yang warna coklat atau lem. Kita gabung jadi satu juga ya, karena ini untuk menghidupkan timer ya. Oke, dari jalur 1 2 3 sudah selesai. Kemudian pin 4-nya kita cari jalur dari kompresor, ini warna hitam ya. Kita putus saja. Oh ya, ini untuk modulnya masih kita pakai ya, karena masih ternyata masih bisa diakali. Kita ganti kapasitor, masih bisa hidup untuk menghidupkan lampu dan kipas, karena kipasnya ini pakai DC ya, jadi modulnya kita pakai biar tidak banyakkan tempat. Oke, ini sudah kita kupas. Yang dari jalur kompresor warna hitam kita pasang di jalur timer pin nomor 4. Oke, yang kebetulan pin 4-nya ada 2 ya kabelnya, warna abu-abu. Biasanya kalau arus AC semua biasanya kita pakai buat menghidupkan kipas, berhubungi DC. Jadi satunya kita tidak pakai karena kipasnya kita pakai modul, masih mengikuti modul. Oke, ini sudah selesai ya. Untuk soketnya yang kita tidak potong dipasang kembali ya. Nah, ini masih kita butuhkan untuk modulnya.
Nah ini semrawut ya, yang penting dari awal teman-teman bisa ikut menyimak, insya Allah tidak bingung. Oke. Kita rapikan. Ini udah selesai ya, tinggal kita tes dari kinerjanya timer dan waktu penjemputan. Kita pakai kabel ya, kabel kita jempol dari pin 1 ke pin 2 setelah timer kita enter sampai off ya. Oke, kita hidupkan dulu untuk kabel PLN nya. Kompresor gitu ya. Sampai kompresor mati. Kita putar ke kiri pakai ebeng min ya. Pakai kuku juga bisa, kukunya kuat. Oke, sudah kita putar sampai mati, kita sentuh-sentuhkan gitu ya dari jalur pin 1 dan 2. Nah itu ada percikan api, berarti kinerja dari heater sudah bekerja. Nah, sedangkan timer setelah di jumper berhenti ya, dan kita lepas, timernya bekerja lagi atau bergetar, rodanya berputar kembali. Oke, jadi untuk kelistrikan sudah dipastikan normal. Oke, seperti itu aja teman-teman ya, sangat mudah sekali. Punya tambah like dan subscribe ya teman-teman ya, agar kami semangat dalam membagikan tutorial ilmu tentang perkulkasan dan AC, mungkin mesin cuci. Ini sudah kita hidupkan ya, ini sudah dingin, hawanya sudah dingin sekali, tinggal menunggu asap ya, karena ini baru sebentar yang menghidupkan. Intinya sudah bisa, kelistrikan sudah bisa normal kembali.
Oke, seperti itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari New Technique Service Jember. Jika ada kekurangan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.